Salam Bapak Ibu, Saudara-saudari kekasih Tuhan. Marilah kita pada sore hari ini kita merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Matius 7 ayat 12 sampai dengan yang ke-14. Kita baca sama-sama di bawah perikop jalan yang benar. Kita baca secara perlahan-lahan. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Jalan yang benar. Bapak, Ibu, Saudara-saudari kekasih Tuhan, di dalam perjalanan kehidupan manusia dikenal yang namanya jalan. Di dalam kehidupan orang di dunia ini, mereka mengenal yang namanya dua jalan, yaitu jalan yang benar dan jalan yang tidak benar. Nah, pada kesempatan ini, marilah kita merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Matius 7 ayat 12 sampai 14 di bawah perikop jalan yang benar. Setiap orang di dunia ini, mereka pasti rindu untuk berjalan di dalam kebenaran. Namun, banyak yang tersesat dan banyak yang tidak menemukan jalan kebenaran itu sendiri, atau jalan yang benar. Di ayat yang ke-12, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Intinya itu, segala sesuatu yang kita kehendaki supaya orang buat sama kita, perbuat sama kita, itu juga yang kita perbuat kepada orang lain. Ya. Kita bahas hal-hal atau contoh-contoh dari yang dimaksudkan oleh kebenaran firman Tuhan ini. Yang pertama, kita rindu untuk dikasihi oleh sesama kita. Itu kerinduan kita. Kita mau semua orang mengasihi kita. Oleh karena itu, kita juga harus mengasihi orang. Kalau kita mau dikasihi, kita juga harus mengasihi. Yang kedua, kita mau untuk diampuni. Kalau kita mau untuk diampuni, kita juga harus bersedia untuk mengampuni. Tidak bisa tidak.
Yang ketiga, kita mau untuk memiliki nama baik. Ya, kalau kita mau memiliki nama baik, kita juga harus menjaga nama sesama kita dengan baik. Dan jangan pernah kita berharap kalau kita tidak pernah menjaga nama baik seseorang, ya pasti nama baik kita juga tidak akan dijaga. Contohnya, di dalam kehidupan kita hari lepas hari, kita suka sekali duduk berkumpul, kita mulai bahas sana, bahas sini, atau kita mulai basa-basi. Kita mulai duduk, ya, mulai sudah kita berbicara tentang kebaikan dan kejelekan setiap orang. Memang ketika kita bergaul, entah itu bergaul dengan siapa saja, kita harus menghindari juga hal-hal seperti itu. Tanda bahwa orang itu dia bisa saja menghancurkan nama kita. Yang pertama, ketika dia juga berusaha untuk membicarakan tentang kebaikan atau kejelekan orang lain. Misalnya, si A datang ke rumah kita bercerita tentang kejelekan si B. Tahu contohnya, Ani datang ke rumah kita, dia menceritakan kejelekan si Budi. Ya, bla bla bla, si Budi begini dan sebagainya. Bukan tidak mungkin suatu saat ketika si Ani bertamu lagi ke rumah orang lain, dia akan bercerita tentang kejelekan kita. Jadi, orang yang begitu kita harus hindari. Contohnya, ketika datang orang ke rumah kita, bertemu dengan kita, dia mulai bercerita panjang lebar tentang kejelekan orang-orang di sekitarnya, kejelekan apa saja, datang kepada kita, dia curhat kepada kita. Ya, tetapi kita juga jangan kita senang ikut-ikutan untuk bercerita menjelekan nama orang tersebut. Ya, bisa di suatu waktu yang akan datang mungkin kita berselisih dengan dia, dia lagi akan datang dan bercerita lagi dengan kita. Dia bercerita lagi tentang kejelekan kita kepada orang lain lagi. Itu. Saya hanya mau berbagi tentang pengalaman yang saya alami seperti itu. Ketika orang-orang datang menemui kita, dia datang menceritakan kejelekan orang lain. Dia ceritakan sepenuhnya kepada kita. Kita memberikan nasihat, kita memberikan solusi dan sebagainya. Nah, dan orang itu ketika kita ada suatu persoalan dengan orang itu, dia mulai lagi. Dia menceritakan kita lah, nama kita lagi kepada orang lain. Saya pernah mengalami seperti itu. Dan kita harus belajar dari pengalaman. Kita harus menandai orang-orang yang seperti itu. Itu adalah pengalaman berharga yang saya mau bagikan. Karena tukang gosip, dia berusaha bagaimana dia menjual atau dia berusaha memperoleh simpati dari orang lain dengan cara dia merusakkan nama orang lain di depan kita.
Jadi kita harus berhati-hati. Karena pada zaman sekarang ini, kasus-kasus seperti itu menjadi sesuatu hal yang sangat menyenangkan bagi orang-orang yang kerjanya gosip. Dia tidak mau bekerja, dia hanya gosip, bisa pergi ke rumah orang bercerita tentang kejelekan si A, kejelekan si B, kejelekan si C, dan ujung-ujungnya bercerita lagi tentang kejelekan kita. Itu yang kita waspada. Ya, kita harus waspada. Yang pertama adalah tukang gosip. Yang kedua, yang perlu kita waspadai adalah tukang apa ya? Tukang mengeluh. Hati-hati. Pada zaman sekarang ini, ketika kita bangun dari tempat tidur kita, datanglah sudah orang-orang tertentu. Dia datang, dia mengeluh kepada kita. Saya juga sering menemui orang seperti itu. Dia datang berkeluh kesah kepada kita, kita memberikan jalan keluar. Bapak, mama, saudara-saudari, kalau tidak kuat mentalmu, hati-hati, mengeluh itu menular. Dia membuat kita punya imun tubuh itu menurun. Hati-hati dengan orang yang suka mengeluh-mengeluh. Suatu saat, beban yang dia pikul, dia akan pikulkan kepada kita. Itu gaya orang yang mengeluh. Dia menjual keluhannya, dia ingin mencari simpati dari orang lain lewat keluhan untuk mendapatkan sesuatu. Hati-hati dengan orang seperti ini. Tanpa kita sadari, dia yang sedang berusaha untuk menguras energi kita, menguras apa yang kita miliki dengan cara dia sendiri, yaitu mengeluh. Karena kita juga punya hati, punya perasaan, kita mulai memberikan. Hati-hati pada zaman sekarang ini. Saya pernah mengalami. Saya tidak perlu sebutkan nama orang ini, tapi saya pernah alami. Kawan saya ini datang ke rumah saya. Dia menceritakan, dia menangis sejadi-jadinya. Aduh, saya ini kesulitan keuangan, tidak ada makan, tidak ada minum. Aduh, saya ini dibenci oleh tetangga sekitar. Dia menangis, menumpahkan semua dia punya pengeluhan. Ya, kita juga sebelum saya tahu ilmu ini, saya juga turut prihatin, turut kasihan. Saya berikan jalan keluar yang ujung-ujungnya juga saya terpengaruh dengan keluhan-keluhan dia dibebankan kepada kita. Ya, ujung-ujungnya dia meminta kita untuk menolong dia, mengeluarkan dia dari keluhan ini. Mungkin dia berbicara tidak ada makan, sebenarnya kita memberikan uang. Dia dapatkan uang dari kita. Ya, dia juga mengeluh bilang hutang banyak dan sebagainya. Dia datang mengeluh, tolong pinjam dulu nama kamu, saya mau pinjam uang di bank, pakai nama kamu, saya jamin tidak akan telat, tidak akan sebagainya. Awal-awalnya kita kena simpati, karena kasihan, kita layani. Yang ujung-ujungnya dia akan menyusahkan kita. Ujung-ujungnya dalam berjalannya waktu, bank mulai datang menagih kepada kita. Nama kita yang dipertaruhkan dan membuat beban dari dia berpindah kepada bebannya kita yang seharusnya bukan beban kita. Hati-hati, banyak modus zaman sekarang ini. Kadang banyak ketika ditelusuri dia memakai banyak nama orang yang dia pakai untuk
pinjam. Dia dengan iming-iming, oh ya nanti saya kasih kau sekian. Ya tanpa kau sadari, nama kau yang dipakai di bank dan bank tahu bahwa Anda sendiri yang pinjam. Dia jerat Anda. Akhirnya kita juga stres. Dia enak pulang ke rumahnya pakai foya-foya uang. Dia keluar dari persoalannya. Ketika kita minta pas pada tanggal setoran, dia tidak mau peduli dengan kita. Itu juga saya sudah pernah rasakan. Yang ketiga, dimanfaatkan orang lain. Ya ada juga orang karena kita kelihatan baik, ya sering dia mengeluh langsung dikasih. Kita kasihan, ya kadang orang-orang seperti itu juga ya. Dia mulai melihat kondisi kita. Oh ini orang gampang dimanfaatkan. Ya, lama-lama dia perbudak kita. Banyak hal seperti itu. Dia pinjam kepada kita sesuatu barang, dia tidak mau kembalikan. Kita pergi tagih dengan berbagai alasan. Ada yang bilang, pinjam dulu uang untuk menjalin relasi. Tapi ingat, itu juga ada satu cara untuk menghancurkan sebuah relasi. Yaitu ketidakjujuran. Kita harus berhati-hati. Intinya dalam kehidupan kita, apa yang kita kehendaki orang perbuat kepada kita, kita jangan perbuat kepada orang lain. Dan juga pada zaman sekarang ini, ya kita harus berhati-hati dengan menggunakan media sosial yang ada. Karena banyak orang yang salah menggunakan media sosial yang dia miliki. Ya. Yang pertama, hati-hati dengan iming-iming dalam online, yaitu tentang trading, tentang judi online, tentang pinjaman online. Itu kita berhati-hati. Karena banyak sekarang ini orang terjerat yang namanya kasus pinjaman online. Diiming-imingi dengan bunga rendah, dan sebagainya. Tetapi tanpa kita sadari, dia sedang menjerat kita. Kita tidak bisa menghindar, tidak bisa mengelak. Akhirnya dia terapkan bunga berbunga, dia menjerat kita. Hati-hati, itu juga hal-hal yang harus kita waspadai di dalam kehidupan kita, yaitu mengenai kasus pinjaman online. Karena kita tidak tahu kantornya di mana, tetapi ketika kita berminjam, kan kita sudah foto KTP kita, identitas diri kita, ya kita tidak bisa mengelak, kita akan diteror terus dengan telepon terus. Itu juga membuat kita punya mental, kita punya kesehatan juga menjadi terganggu. Di teror terus kita mengalami tekanan batin. Bunga berbunga yang ujungnya pada zaman ini banyak orang yang berusaha ambil jalan pintas. Hati-hati dengan yang namanya pinjaman online. Dan hati-hati juga dengan namanya orang pinjam di bank pakai namanya kita, hati-hati. Pinjam di koperasi pakai namanya kita juga, hati-hati. Karena nama kita dipertaruhkan. Hati-hati, karena saya sudah rasa, saya trauma. Saya ingin berbagi informasi kepada banyak orang supaya berhati-hati dengan modus-modus zaman sekarang. Banyak orang tidak mau kerja, pemalas, pemokol dan sebagainya. Hanya mereka mau untuk dapatkan yang mudah-mudah saja.
Itu hati-hati dengan modus yang ada sekarang itu. Hati-hati dengan yang perlu kita hindari sedang tukang gosip itu harus kita hati-hati. Terus tukang mengeluh juga harus kita hati-hati. Dan tukang menangis-menangis dan tukang memanfaatkan pelorotin orang lain juga hati-hati. Karena di lingkungan kita sekarang sangat banyak hal-hal seperti itu. Hati-hati. Pada zaman sekarang ini kita harus perlu berhati-hati. Karena banyak orang yang dia jual dia punya mengeluh. Dia jual dia punya keluhan-keluhannya dia jual. Laku dia punya keluhan, dia memindahkan beban dia kepada beban kita. Kita harus berhati-hati. Saya sudah cukup makan garam dengan hal-hal seperti ini. Kalau kita kelihatan lemah, kita iya-iya saja, ya gampang jadi makanan empuk bagi para pengeluh itu tadi. Secara tidak sadar, wah, saya mengeluh-mengeluh dapat yang gratis-gratis. Itu tuh orang yang mengeluh-mengeluh begitu adalah pengemis. Pengemis gaya terbaru, tren terbaru. Hati-hati. Bapak mama saudara-saudara yang ikut channel saya terus berbagi channel, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video ini. Karena banyak orang yang mengalami kasus-kasus seperti ini. Ini adalah hal-hal sederhana saja yang saya mau berbagi. Terima kasih.